Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul alasan kenapa Damian jatuh cinta kepada Anya, serta satu lagi topik yang berjudul jodoh adalah cerminan diri menurut anime Spy X Family. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul kenapa Damian tidak memaafkan Anya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas artikelnya. Sesuai judul di atas, hari ini kita masih akan membahas tentang anime berjudul Spy X Family. Ya, anime ini memang tidak ada habis-habisnya untuk bisa kita kulik, dan selalu saja ada pembahasan menarik yang bisa kita ambil dari anime ini. Selain karena alur ceritanya yang menarik, anime ini memang selalu sukses juga menyisipkan pesan-pesan bermanfaat yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang salah satu karakter sampingan di dalam anime ini, yaitu yang bernama Damian Desmond. Ya, mungkin bagi kalian yang mengikuti seri ini dari awal hingga episode terbaru, pastinya sudah mengetahui bahwa Damian Desmond diceritakan jatuh cinta kepada Anya. Namun ia diceritakan pula menolak permintaan maaf Anya, yang dimana di hari sebelumnya Anya diperlihatkan berbuat kesalahan fatal, yaitu memukul wajah Damian. Ya, adegan di mana Damian menolak permintaan maaf dari Anya tersebut terjadi di episode ke-7 di dalam anime Spy X Family, di mana diceritakan bahwa Anya sebenarnya diperintahkan oleh Lloyd Forger untuk segera meminta maaf kepada Damian Desmond. Hal itu dikarenakan Lloyd ingin memanfaatkan hubungan pertemanan Anya dan Damian agar ia bisa menemui dan mengakrabkan diri dengan ayahnya Damian, yaitu Desmond. Desmond sendiri adalah seorang politisi pihak timur yang menjadi target utama dari misi spionase Lloyd. Alhasil, Anya pun berusaha sekuat tenaga menjalankan misi yang diberikan oleh ayah angkatnya tersebut. Dan seperti yang telah saya bahas juga di video saya sebelumnya, di sisi lain, Damian mulai merasa jatuh cinta kepada Anya. Dan alasan Damian jatuh cinta kepada Anya pun terbilang unik, yaitu semua itu disebabkan karena Anya adalah satu-satunya orang yang spesial baginya karena ia berani memukulnya. Di saat banyak orang di sekelilingnya tidak ada yang berani sama sekali menyentuh ataupun bahkan sekedar memarahinya. Alhasil, singkat cerita, Anya pun akhirnya berhasil berhadapan dengan Damian dan mengucapkan permintaan maaf yang tulus kepadanya. Namun meski di dalam hatinya Damian sebenarnya menginginkan untuk berteman dan menerima permintaan maaf dari Anya, apalagi setelah melihat Anya menyampaikan permintaan maafnya tersebut dengan disertai tangisan yang menyayat hati, namun ia tetap menolak permintaan maaf tersebut. Karena ego, gengsi, dan sifat tsundere Damian terlalu besar sehingga ia pun akhirnya berusaha keras menolak permintaan maaf dari Anya dan berlari sekuat tenaga karena tidak sanggup menahan perasaan di dalam hatinya. Yap, kisah di atas itulah yang menurut saya merupakan salah satu dari sekian adegan-adegan unik di dalam anime ini. Kenapa unik? Ya, seperti yang biasa kita ketahui bahwa lumrahnya jika seseorang cowok jatuh cinta kepada cewek, maka semua yang berhubungan dengan kepentingan si cewek tersebut biasanya akan dengan sukarela dipenuhi oleh sang cowok tersebut. Hal ini sangat wajar ditemui pada setiap individu yang sedang merasakan jatuh cinta, apalagi jika hal itu hanyalah sekedar menerima permintaan maaf saja, seperti yang terjadi di situasi antara Damian dan Anya. Karena orang yang sedang jatuh cinta pastinya akan berusaha keras mendapatkan perhatian dan kesan baik dari orang yang disukainya. Namun hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Damian. Yap, memang bisa dikatakan dari awal perkenalannya saja, karakter satu ini menyimpan kisah dan latar belakang yang cukup menarik. Apalagi ditambah juga dengan perkembangan karakternya ketika cerita mulai menceritakan kisah cintanya dengan Anya yang seakan seperti air dan minyak. Hal ini menambah keunikan dari karakter satu ini. Oke, namun jika kita bertanya, apa sih yang menyebabkan Damian menolak permintaan maaf dari Anya? Dan kenapa ia akhirnya menjadi tsundere dan lebih mengedepankan egonya serta gengsinya dibandingkan kata hatinya? Yap, di video sebelumnya sendiri saya telah mengatakan bahwa kisah Damian yang akhirnya jatuh cinta kepada Anya karena dipukul olehnya bisa dikatakan sebagai contoh paling mudah bagaimana sebenarnya hidayah Allah bekerja. Oke, lalu jika Damian telah mendapatkan hidayah alias petunjuk yang menghasilkan rasa jatuh cinta kepada Anya, kenapa ia masih menolak permintaan maafnya Anya dan menutup rapat-rapat perasaan tersebut? Ya, jawaban dari hal ini sangatlah mudah.
Sederhananya seperti ini. Jika seseorang telah diberi hidayah, namun ia tetap menolak hidayah tersebut karena alasan apapun, itulah contoh mudah bagaimana seseorang menjadi kafir terhadap hidayah dan dikatakan sebagai orang kafir. Yap, kafir sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti menutup diri. Kata ini juga menjadi kata serapan di dalam bahasa Inggris, yaitu kufur, yang berarti penutup. Yap, dengan kata lain, kafir berarti adalah menutup diri dari kebenaran. Kebenaran yang tampak di hadapannya akan diabaikan dan bahkan ditolaknya sekuat tenaga dengan berbagai cara. Dalam konteksnya Islam, orang kafir biasanya akan mati-matian menolak Islam karena berbagai faktor dan kepentingan. Dan biasanya semua itu bermuara dari ketakutan mereka terhadap kepentingan duniawi mereka, seperti misalnya takut dengan tanggapan dari keluarga jika mereka memeluk agama Islam, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan circle pertemanan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam konteks yang lebih ekstrim lagi, karena ketakutan-ketakutan mereka itu bahkan bisa menjadikan para orang kafir ini sekuat tenaga memusuhi Islam dan menjauhkan istilah Islam dari pendengaran mereka, seperti yang dikatakan di dalam salah satu dalil Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7. Dalam sebuah wawancara dengan seorang imam dari Asosiasi Muslim Jepang bernama Ahmad Maino di dalam sebuah kanal YouTube bernama Toward Eternity, ketika ia ditanya oleh sang pewawancara dengan pertanyaan, apa alasan orang-orang menyerang Islam dengan begitu kejam dan ganas, bahkan yang juga terjadi di Jepang. Ia menjawab pertanyaan tersebut bahwa menurut opininya hal tersebut karena mereka yang menyerang Islam tersebut sebenarnya mengetahui persis kebenaran Islam. Hal ini dikarenakan insting manusia secara otomatis akan mengatakan hal tersebut. Dan mereka tahu bahwa jika mereka mengetahui kebenaran tersebut, namun mereka tidak mau Islam menjadi beban bagi mereka. Karena itulah mereka akhirnya membenci dan melawan Islam sekuat tenaga. Yap, apa yang dikatakan Maino di atas bisa dikatakan ada benarnya juga, karena dikutip dari laman republika.com bahwa di dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Oxford, mereka mendapati kesimpulan bahwa anak-anak lebih percaya Tuhan itu ada. Dr. Berat mengklaim antropolog telah menemukan bahwa dalam beberapa budaya, anak-anak percaya pada Tuhan bahkan ketika ajaran agama tidak diajarkan kepada mereka. Dalam penelitian tersebut, ia mengatakan bahwa anak-anak telah memiliki iman bahkan ketika mereka belum diajarkan tentang hal tersebut oleh keluarga maupun di sekolah. Anak yang dibesarkan sendirian di pulau terpencil pun akan percaya pada Tuhan, ujarnya. Ya, seperti yang saya katakan di atas, semua hal ini bisa terjadi karena insting kita sebagai manusia telah ditanamkan oleh Allah akan selalu memilih pada jalan kebenaran. Jadi tidak salah jika seseorang mengetahui dan mengenal Islam akan mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Karena hal tersebut telah terprogram di dalam hati kita sejak kita diciptakan. Seperti yang dikatakan di dalam salah satu hadis Rasul yang mengatakan bahwa seorang bayi yang baru lahir akan dalam keadaan fitrah alias suci. Ya, apalagi sebenarnya yang dikatakan Maino tentang insting manusia yang sebenarnya mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, juga berasal dari pengalaman pribadinya sebagai orang Jepang, di mana ayah dari Ahmad Maino tersebut tidak menerima Islam hingga ia wafat, meskipun sudah pasti Maino selalu menyampaikan dakwah kepadanya. Sebelum meninggal, sang ayah pernah berujar kepadanya bahwa jika ia hanya tinggal bersama Maino, tanpa ada keluarga, pastilah ia akan menerima Islam. Ya, dengan kata lain, faktor keluarga adalah salah satu alasan paling kuat mengapa orang Jepang tidak mau masuk Islam dan memilih menjadi seorang yang kafir. Hal ini juga pastinya akan mengingatkan kita dengan kisah sejarah tentang salah seorang paman yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Thalib, yang pada akhirnya tidak masuk Islam hingga akhir hayatnya karena alasan tradisi keluarga dan suku. Hal ini sangat mirip dengan kisah dari ayahnya Maino yang juga tidak mau masuk Islam karena faktor keluarga dan tradisi. Oke, kesimpulannya adalah apa yang ditunjukkan di dalam anime Spy X Family tentang adegan di mana
Damian menolak permintaan maaf dari Anya, padahal di dalam hatinya sebenarnya ia memiliki perasaan jatuh cinta kepada Anya adalah salah satu ilustrasi mudah bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan istilah kafir di dalam ajaran agama Islam, di mana Damian menutup diri alias menolak sekuat tenaga perasaan rasa sukanya alias perasaan jatuh cintanya kepada Anya hanya karena alasan-alasan yang bersifat duniawi dan juga ego serta rasa gengsi yang terlalu besar di dalam dirinya. Karena itulah bisa dikatakan Damian memilih jalan kafir terhadap hidayah untuk mengikuti kata kebenaran di dalam hatinya.